Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu kita sudah belajar tentang rendah hati, hidup hemat dan sederhana, sekarang kita akan lanjut belajar tentang wakaf. Ilmu tajwid di dalam Al-Quran itu adalah sebuah keharusan bagi kita untuk mengaji atau membaca Al-Quran dengan benar. Tanpa ilmu tajwid kita tidak mungkin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, gitu loh. Jadi ilmu tajwid ini diciptakan atau dibikin oleh para ulama salaf dulu, ya, ulama dulu, supaya kita, ya, generasi sekarang ini supaya tahu. Karena Al-Quran itu sendiri dulunya ketika diturunkan pada zaman Nabi, itu Al-Quran tidak ada titiknya, tidak ada harkatnya, ya. Tidak ada tanwin, tidak ada itunya. Jadi polos. Kalau Al-Quran dulu seperti itu. Makanya supaya tidak bingung, kemudian para sahabat dan penerusnya itu membikin titik, membikin harkat, membikin ilmu tajwid, gitu loh. Jadi membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid merupakan suatu keharusan, suatu kewajiban, supaya kita ini benar membacanya, gitu. Kalau sudah benar, maka kita mendapat pahala dari membacanya itu. Dengan ilmu tajwid, bacaan Al-Quran akan menjadi baik dan benar. Dalam ilmu tajwid itu luas juga cakupannya, karena berkenaan dengan bagaimana kita mengucapkan huruf hijaiyah yang benar, bagaimana kita membaca hukum nun mati yang benar dan tanwin yang benar, bagaimana kita membaca hukum mim mati, bagaimana itu qalqalah, bagaimana itu lam jalalah, bagaimana itu ro, gitu loh, bagaimana hukumnya mat atau panjang. Jadi di sana diatur. Nah, sekarang yang akan kita pelajari di antara dari ilmu tajwid itu sendiri adalah wakaf. Bagaimana tanda wakaf itu ketika kita membaca Al-Quran ketemu dengan wakaf di dalam Al-Quran, ketentuannya seperti apa, gitu loh. Jadi tidak langsung kemudian kita membaca Al-Quran terus dari awal sampai akhir semau kita misalnya, tidak. Jadi diatur itu. Berhentinya diatur. Tidak serta-merta kita monoton baca dari awal sampai terakhir, enggak. Kenapa diatur seperti itu? Karena itu akan berkaitan dengan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sendiri kenapa dikatakan kitab suci? Karena secara fitrah itu masih asli, tidak berubah maknanya, huruf apanya aja itu tidak berubah kalau Al-Quran, gitu. Makanya diatur. Nah, di sini antara lain adalah bagaimana tanda wakaf itu. Wakaf artinya itu berhenti. Tanda wakaf berarti tanda berhenti. Kebalikan dari wakaf adalah wasol, artinya terus, membaca terus. Kita boleh berhenti, kita boleh terus. Jadi nanti kita pelajari ini. Dan nanti saya suruh kalian untuk baca satu-satu. Perhatikan pengertian wakaf. Wakaf ialah menghentikan bacaan di akhir kalimat. Menghentikan bacaan di akhir kalimat dengan menghentikan huruf terakhir pada suatu kalimat, ya. Kalau ayat jelas, satu ayat, ada tandanya. Ini ayat 1, ayat 2 ketemu, tapi kita tidak akan bahas itu. Kalau itu cuman tanda ayat per ayatnya. Nah, tanda-tanda wakaf di sini. Wakaf dibedakan menjadi 5 macam, yaitu, ya. Jadi wakaf ada 5. Wakaf lazim. Wakaf lazim adalah wakaf yang berarti wajib berhenti. Lazim itu artinya harus berhenti atau wajib berhenti, tidak boleh diteruskan kalau bertemu dengan wakaf ini, ya. Tandanya adalah mim.
tandanya mim. Jadi berhentinya itu sempurna. Tidak boleh kemudian kita walaupun masih ada nafasnya kemudian diteruskan, nggak boleh itu. Jadi harus sempurna berhentinya. Gitu loh. Kenapa harus ada wakof? Ya, sebenarnya tidak hanya Al-Quran. Ya, kalau kita belajar bahasa, itu kan kita diterangkan ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru. Itu. Ya begitu. Jadi supaya tidak kabur makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Artinya, pada tempat yang terdapat tanda wakof lazim ini, kita harus atau wajib berhenti. Setelah berhenti dan mengambil nafas, baru kemudian melanjutkan bacaan. Jadi berhentinya itu nafasnya juga berhenti sejenak. Bukan berhenti bernafas mati, bukan. Jadi Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillah. Jadi itu. Jadi menghirup nafas lagi, gitu. Jadi sempurna bacaannya, sempurna berhentinya. Contoh di surat Al-Ankabut ayat 26. Bismillahirrohmanirrohim. Perhatikan. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Saya ulang. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Ketika tadi saya baca lahu Lut, itu saya berhenti karena bertemu dengan wakof lazim, yaitu tandanya huruf mim. Itu wajib berhenti, tidak boleh diteruskan. Saya baca misalnya lahu lutu wa qala inni, salah. Itu wajib berhenti itu. Atau berhentinya begini, fa amana lahu lutun, salah juga itu. Yang benar adalah fa amana lahu lut. Tok itu Lut, berhenti. Kemudian dimulai lagi wa qala inni muhajirun ila rabbi. Itu. Paham ya? Itu. Kemudian yang B, waqaf jaiz. Apabila di dalam Al-Qur'an terdapat tanda waqaf jaiz ini, ya, jaiz itu artinya netral ya kalau bahasa kita. Maka kita boleh berhenti, boleh wakof, atau boleh meneruskan bacaan atau wasol. Namun ada yang diutamakan wakof dan ada yang lebih diutamakan untuk diteruskan. Halaman 10. Wakof jaiz dibagi menjadi 3 macam, yaitu jaiz khofi adalah membaca Al-Quran. Apabila kita menemukan jaiz khofi ini, boleh terus atau boleh berhenti atau boleh terus, akan tetapi lebih diutamakan berhenti. Tanda wakofnya itu huruf kof. Itu seperti yang ada di buku itu, huruf kof, kof yang ada lamnya itu, lam layina itu. Contoh surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Saya ulang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tadi saya baca ayyukum ahsanu amala. Jadi diutamakan berhenti. Diutamakan wakof kalau kita bertemu dengan wakof jaiz khofi. Jangan kemudian kita baca ahsanu amalan.
salah. Atau membaca ahsanu amalau wa huwal azizul ghafur. Boleh, tapi lebih baik berhenti aja. Lebih baik diwakafkan gitu. Ngerti ya? Kemudian wakaf jaiz tasawi. Apabila kita bertemu dengan wakaf jaiz tasawi ini, maka kita boleh wakaf atau wasol. Keduanya hukumnya sama. Jadi kita boleh berhenti, boleh diteruskan. Boleh berhenti dan boleh diteruskan. Kedua-duanya itu tidak ada yang utama, sama saja hukumnya. Itu loh. Jadi hukumnya sama. Contoh di surat An-Naba. Nah, tanda wakafnya itu huruf jim. Itu seperti yang ada di buku. Huruf jim ditandai biar kelihatan, biar jelas. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Saya ulang. Amma yatasaaluna anin naba'il azim. Saya membaca yang pertama itu diwakafkan dengan saya. Boleh. Kemudian yang kedua, saya teruskan juga boleh. Diteruskan atau diwakafkan boleh-boleh saja. Itu namanya wakaf jaiz tasawi. Huruf apa tanda wakafnya itu huruf jim. Gitu loh. Jadi boleh diteruskan, boleh berhenti. Amma yatasaalun atau terus amma yatasaaluna anin. Nah itu. Jadi hukumnya sama. Kemudian selanjutnya adalah wakaf jaiz hasan. Ketika kita menemukan wakaf ini, kita boleh berhenti atau boleh diteruskan. Namun membaca wasol itu lebih utama. Artinya kalau diteruskan ini itu lebih utama daripada berhenti. Tanda wakafnya itu huruf shot. Itu yang ada di buku itu. Shot begini. Kemudian ada alif lainah. Surat Al-Insyiqaq contohnya. Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Saya ulang. Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Saya membaca alladzina kafaru yukadzibuna. Saya teruskan itu, tidak berhenti walaupun ada tanda ayat. Saya teruskan itu. Kenapa? Karena ada wakaf yang itu menentukan boleh lebih diutamakan untuk diteruskan. Jangan berhenti. Kalau berhenti gimana? Boleh, tapi lebih utama terus. Itu loh. Lebih utama diteruskan. Sampai di sini ngerti tentang wakaf? Ngerti, Pak. Ya. Yang lain? Nabila udah ngerti yang lain? Ya, Pak, udah. Udah. Sekarang perhatikan di bukunya saya suruh satu-satu. Ini juga saya nilai ya. Baca yang benar, baca yang jelas. Kalau ikro jangan ya. Nggak usah kalau ikro. Coba Naira. Coba dibacakan contoh yang wakaf lazim. Halo Naira. Ya. Ya, coba dibaca Naira yang contoh wakaf lazim itu. Bagaimana kalau ketemu wakaf lazim itu? Coba. Wakaf lazim berarti harus berhenti. Dibaca dulu, dibaca ayatnya. Ayo. Oh. Yang mana sih? Itu yang di bawah contohnya itu kan ada Al-Ankabut. Fa'amana. Ya, coba dibaca. Fa'amana lahulu wa qala inni muhajiru ila rabbi
innahu huwal azizul hakim. Ya. Tadi di awal kamu berhenti kan? Bertemu dengan wakof. Wakof Lazim. lazim. Ketentuannya adalah bagaimana kalau kita ketemu itu? Wajib Wajib berhenti. ya, harus atau wajib Berhenti. berhenti sempurna. Jadi tadi fa'amana lahu lutun. Jangan dibaca lutun tapi fa'amana lahu lut. Ngerti? Ngerti? Ngerti Naira? Ya, udah cukup. Sekarang lanjut. Yudhistira. Yudhistira. Yudhistira nggak ada. Kalau izin kasih tahu ya temannya ya. Wiryawan. Ya. Ya, ya coba Wiryawan dibaca. Yang suraan Yang itu, yang wakaf lazim. Hah? Yang wakaf lazim, ya. Bagaimana yang benar? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa'amana lahu Lut Nah, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. ya. Tadi kamu membaca berhenti kan? Ketika bertemu wakaf. Lazim Nah, ketentuan wakaf lazim itu adalah harus berhenti. harus Berhenti. berhenti sempurna. Ya, tadi bacanya benar itu. Lahu lut, ya. Gitu ya. Udah cukup. Kemudian Satria. Iqra apa Al-Qur'an Satria? Fa'amana Fa'amana lam lahu lahu lahud gimana sih? lahu lut. Hulud wafa udah kagok masih pak. Terusin. Wafa Wa qala kola izi inni Astagfirullahaladzim. Ini muhajirun diru muhajirun ila rabbi bi innahu innahu huwal azizul hakim. Ya, sudah. Itu kalau bertemu itu harus berhenti. Ketentuannya berhentinya seperti apa? Seperti tadi saya bilang, harus berhentinya itu harus sempurna. Jadi bernafasnya itu berhenti, kemudian bernafas lagi kalau ingin melanjutkan. Begitu. Sudah cukup. Sekarang Rishad. Udah ngikutin kan? Coba dibaca contoh jaiz khofi Rishad. Bagaimana ketika kita bertemu dengan jaiz khofi itu? Dibaca itu. Yang surat Al-Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wal azizul ghafur. Ya, bagus. Jadi ketika bertemu wakaf ini ketentuannya adalah Boleh wakaf, boleh bisa. yang keras. Boleh wakaf, boleh wasal.
Tapi Ah, diutamakan wakof. lebih diutamakan Oh. wakof ya, bagus Risat. Bagus. Dikna. Ya Pak. Ya. Coba Yang mana? Ya. praktekkan itu baca ketika kita bertemu dengan wakof jaiz tasawi. Gimana? Yang jaiz tasawi. Ya, Berarti yang anada. ya naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amayat tasa yama amayat tasa alu anin naba'il azim. Itu kalau berhenti, kalau diteruskan. Amayat tasa aluna anin naba'il azim. Ya udah. Bagaimana ketentuan kalau bertemu wakof ini? Kita boleh wakof maupun wasal, keduanya hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Sama-sama boleh ya. Ingat ya. Ya. Tanda hurufnya apa itu? Jim, Jim itu. Huruf jim ya. Diingat ya. Diingat ya Dikna ya, ngerti? ya Pak. Ya udah cukup. Kemudian setelah Dikna, Hanin. Iya Pak. Ya, coba dibaca ya. Kalau kita bertemu dengan wakof jaiz hasan bagaimana Hanin? Bismillahirrahmanirrahim. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima tu'una. Bima apa? Bima tu'un. Yu'un. Tu'un. Yu'un. Ya. Nah, ketentuan wakof ini bagaimana? Tadi kamu membacanya berhenti apa terus? Bisa. Hah? Berhenti Pak. Berhenti. Padahal ketentuannya Terus. lebih diutamakan. Yang diterusin. Nah, lebih diutamakan diteruskan, ya kan? Kenapa tadi berhenti? Coba diteruskan. Coba diteruskan. Coba lagi nih Pak yang diterusin. Coba terusin kalau baca gimana? Lagi napa faru yukal situ nawallahu a'lamu bima yu'un. Ya, udah bagus. Berarti harus diteruskan ya. Kalau bertemu dengan wakof jaiz ini. Sudah ngerti? Cukup. Lanjut. Abid. 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 Halo Pak. Ya. Halo Pak. Dengar mulai tadi kan? Coba Abid praktekkan kalau kita bertemu dengan wakof lazim. Seperti di contoh itu. Kamu baca. Belajarin dulu. Bentar Pak. Saya nggak bisa Pak. Masih nggak ngerti. Kamu ikro. Iya Pak. Oh ya, ya udah. Coba. Kalau dicoba nggak bisa. Mana lahu lahu lut lu lahu lut wa qala inni Wakola inni muhajirun ini muhajirun wakola ila rabbi ila rabbi innahu huwal
Innahu wal azizul azizul hakim. hakim. Ya, kalau bertemu wakof ini bagaimana ketentuannya? Harus berhenti. Harus Ambil nafas. berhenti. Ya udah cukup. Udah lanjut. Kemudian wakof morokoba. Perhatikan. Apabila kita bertemu dengan wakof morokoba ini, maka kita harus berhenti pada salah satu tanda wakofnya. Wakof morokoba ini disebut dengan wakof ta'annuk, karena tandanya itu adalah titik, tiga titik, kemudian dua, itu seperti di buku itu. Jadi ada titik, tanda titik tiga terletak pada dua tempat, gitu loh. Jadi kita boleh berhenti di tengah atau sebelum. Jadi ketentuannya begitu, boleh berhenti di tengah atau sebelumnya. Contoh di surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fih. Saya berhenti di tengah-tengah. Hudal lil muttaqin. Nah, saya ulang. Zalikal kitabul la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Jadi boleh di mana aja. Atau zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau wakof muraqabah. Kemudian wakof mamnu. Wakof mamnu itu artinya dilarang. Mamnu itu artinya melarang, dilarang. Apanya yang dilarang? Kita dilarang berhenti pada tempat yang terdapat tanda wakof ini. Tanda wakofnya itu huruf lam alif, seperti yang tertera di buku itu, lam alif. Jadi kita meneruskan, tidak boleh berhenti kalau ada wakof ini. Biasanya tanda wakof mamnu ini banyak ditemui di juz 30, di surat-surat pendek itu. Banyak itu. Karena maknanya itu ada kaitan gitu, ada kaitannya makna itu. Makanya harus diteruskan, nggak boleh berhenti. Kalau di sini dicontohkan surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anum majidun. Dan kalau saya contohkan misalnya surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannas. Jadi saya teruskan itu. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Begitu. Itu wakofnya wakof itu. Coba kalau kalian lihat di juz 30 itu. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kalau diwakofkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Itu kalau berhenti. Tapi karena wakof mamnu, maka Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Teruskan itu. Pokoknya paling banyak ada di juz 30. Misalnya lagi surat Wal Asri, surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih. Jadi diteruskan wal asri innal itu ya kalau ada wakof mamnu. Kemudian wakof sakta. Wakof sakta itu apabila kita bertemu dengan wakof sakta ini, maka kita harus berhenti sejenak. Tapi nafasnya jangan dipotong. Nafasnya tetap, tapi kita berhenti, diem. Nafas tetap disambung dari awal. Ya, jadi namun jangan mengambil nafas. Tanda wakofnya itu huruf sin. Contoh, perhatikan.
Wa qila man raq. Di bawahnya kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Saya ulang. Wa qila man raq. Wa qila man raq. Saya tidak berhenti bernafas, cuman berhenti sejenak. Kemudian kallabal rona ala gitu. Karena sakta itu loh. Karena ada wakaf sakta. Sudah sampai di sini ngerti? Anak-anak ngerti? Iya, Pak. Ya. Iya, ngerti, Coba Pak. dicontohkan lagi sekarang baca. Tadi Altamis, mana Altamis? Coba Altamis dibaca. Kalau kita Iya, Pak. bertemu dengan wakaf muraqabah itu. Altamis. Muraqabah ya? Ya, Iya. gimana? Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kamu tadi berhentinya di mana? Di yang Fi, fi-nya ya. itu raiba fi. Ya, ya benar. Jadi boleh di antara wakaf itu ya berhentinya ya. Oke. Ya, kalau bertemu Oke, wakaf Pak. seperti itu. Oke. Kemudian dilanjut Ayunda. Ayunda. Ya, Pak. Ya, coba Ayunda contohin wakaf sakta coba. Wakilaman Roki Man, ya terus yang bawahnya? Di bawahnya? Salam Bal Rona Kulu Bihim Makanu Yap Sibun. Ya, udah. Jadi kalau bertemu wakaf itu bagaimana ketentuannya? Harus berhenti sejenak, namun jangan mengambil nafas. Namun jangan Mengambil nafas. ya jangan mengambil nafas, berhenti sejenak. Ya, tadi benar itu dah. Bagus. Sekarang Dandi. Ya, Pak. Coba kamu contohin Error. Dandi. Ya. Wakaf muraqabah coba Dandi. Wakaf apa, Pak? Muraqabah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lah, wakafnya mana wakafnya? Kok nggak berhenti kok langsung? Kalau muraqabah gimana? Zalikal kitabu la raiba fihi Ya. hudal lil muttaqin. Tadi berhentinya di mana? Di Fi, ya kan? ya di fi. Ya. Terus udah Diterus. situ doang, Pak. Ya. Udah ngerti? Ngerti, Pak? Ya sudah cukup. Sekarang Iya, Pak. Iqbal. Ya, Pak. Ya, coba Iqbal dibaca kalau kita bertemu dengan wakaf sakta, Iqbal. Uzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kallabal roba ala qulubihim ma kanu yasibun. Ya, udah cukup. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau bertemu Ya, Pak. ini harus berhenti sejenak. Sejenak. Ya, sudah. Paham ya? Paham, Pak? Nabila. Siapa? Yang mana, Coba Pak? Nabila sekarang Pak?
ada Al-Quran nggak? Ada Al-Quran ada? Ya, coba dibuka yang surat An-Nas, Nabila. Kenapa Pak? Ya, Nabila perhatikan itu tanda wakof mamnu itu ada di ayat berapa aja tuh Nabila? Tadi surah An-Nas. Ya, coba perhatikan wakof mamnunya itu tandanya ada di tanda ayat berapa aja itu? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Nah ya, jadi ada 5. Coba kamu praktikkan kalau misalnya kamu dari ayat 1 sampai ayat 3 kamu lanjutkan itu, diteruskan, tidak berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Lah, ilahin nas. ketentuan wakofnya kan dilarang berhenti. Berarti diteruskan dong. Oh ya Pak. Ya, Berarti terakhirnya pakai si itu ya Pak. itu kan wakof mamnu. Mamnu. Ya, berarti tidak boleh berhenti. Coba praktekkan, Oke, Pak. kamu Saya ulang baca ya, Pak. teruskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Ya, sudah. Gitu ya Pak? Ya. Sudah Diulang paham satu kali lagi Nabila. 1 sampai 3 ayat lagi Pak. Ya. Tapi bener Pak tadi belakangnya kayak si gitu Pak. Iya, begitu. Coba lagi. Oke Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Ya, sudah. Sadaqallahul Nih, adzim. saya contohkan ya. Qul Oke, Pak. a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nas. Gitu. Oh, jadi nanya dipanjangin terus abis itu Itu kan nun memang sinya panjang. nyambung sama mak. Nonnya memang panjang kan? Nonnya tetap panjang. Oh, oke Pak. Ya. Terus saya lanjut lagi. Tar. Min syarril waswasil khannasil ladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi itu. Udah ngerti? Oke. Ngerti ya? Sudah Ya, ngerti. sudah bagus. Cukup. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Naswa akilah. Ya Pak. Ya. Kamu udah ngambil Quran? Ya Pak. Ya. Coba dibuka yang Al-Falaq itu. Iya Pak. Surat apa Pak? Al-Falaq. Al-Falaq. Hmm. Pak. Di situ wakof mamnu'nya ada berapa? Kenapa Pak? Wakof mamnu'nya ada berapa? Sebentar Pak. Ada 1, 2, 3, 4 Pak. Ada 4. Coba kamu baca. Kalau ketemu wakof mamnu' kan dilarang berhenti. Coba kamu baca, diteruskan. A'udzubillahi Yang keras, yang keras. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Udah, Wa tuh. min Dulu. Kan terus. Kok berhenti? Oh iya Bapak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqaba wa min syarrin naffasati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu sebenarnya tidak akan cukup nafasnya ya kan?
Jadi kalau misalnya mau Iya, diberhentikan boleh, tapi diulang dari awal. Benar tadi tuh. Qul Iya. a'udzu birabbil falaki min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Jadi diulang lagi kalau misalnya mau Oh. diteruskan gitu loh. Diberhentiin gitu. Iya, Pak. Gitu. Udah ngerti? Ngerti, Pak. Ya, sudah cukup. Kirana. Kirana. Iya, Pak. Ya. Ya, Dengerin tadi, mulai tadi. dengar. Ya, bagus. Coba dibuka Al-Kafirun itu. Kamu ada Quran nggak? Ada nih. Ya, ayo. Al-Kafirun. Di atasnya itu. Bentar. Ya. Kenapa? Itu wakaf mamnu'nya ada berapa di sana? 3. Ada 3. Coba kamu baca dari ayat pertama sampai ayat kedua, tidak boleh berhenti. Pakai yang wakaf mamnunya itu. Disambung. Iya kan? Itu, oke. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, Nala kok berhenti? a'budu ma ta'budu. Hah? Kalau wakaf mamnu' gimana ketentuannya tadi? Emang tadi saya berhenti, Pak? Oh, oke. Ulang. Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ulang lagi. Lagi. Hmm. Aduh. Oke. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, sudah ngerti Kirana? Ngerti dong. Ya, oke, terima kasih. Gak ada. Bapak saya mau nanya, Pak. Iya, nanya apa? Ayo Nabila. Saya mau nanya kan, yang wakaf muraqabah itu kan berhenti pada salah satu tanda wakafnya, Pak. Iya. Berarti kalau misalnya berhenti di tanda wakaf yang pertama, berarti sehabis tanda wakaf itu nyambung kan ya, Pak? Iya, nyambung. Jadi kalau Jadi sebaliknya juga. salah satu pokoknya, itu salah satu. Nanti kalau misalnya berhenti di awal, berarti yang setelahnya itu dilanjut gitu loh. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu kalau berhentinya di raiba. Tapi kalau berhentinya di fihi, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Gitu loh. Ngerti? Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, udah. Sudah, terima kasih kalau sudah paham. Mudah-mudahan manfaat. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.